Memasuki perang hari ke-30, ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal serbu amfibi USS Tripoli ke kawasan strategis. Langkah ini memicu spekulasi terkait potensi operasi darat terhadap Iran dan peningkatan kesiapan militer Amerika Serikat. Di saat yang sama, Israel memperluas operasi di Lebanon Selatan, sementara kelompok Houthi Yaman dikabarkan ikut terlibat dalam eskalasi konflik. Perkembangan ini meningkatkan risiko perang lebih luas serta potensi gangguan terhadap perdagangan dan energi global. Tekanan internasional terus meningkat seiring kekhawatiran meluasnya dampak keamanan dan kemanusiaan di kawasan. Kapal serbu amfibi USS Tripoli tiba di Timur Tengah pada 27 Maret 2026. Kedatangan kapal itu memicu spekulasi terkait potensi operasi darat ke Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal itu membawa sekitar 3.500 marinir dan pelaut. USS Tripoli juga membawa pesawat angkut dan pesawat tempur serang. Aset militer itu mencerminkan peningkatan kesiapan operasi di kawasan. Pentagon dilaporkan menyiapkan rencana operasi darat selama beberapa pekan di Iran. Operasi itu berfokus pada Pulau Kark dan wilayah pesisir dekat Selat Hormuz. Laporan menyebut operasi darat tidak berupa invasi skala penuh. Serangan diperkirakan melibatkan pasukan operasi khusus dan infanteri konvensional. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut tujuan militer dapat dicapai tanpa pasukan darat. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan masih mempertimbangkan opsi pengerahan pasukan. Sejumlah media menyebut potensi pengiriman 10.000 prajurit ke Timur Tengah. Di sisi lain, Iran dikabarkan memperkuat pertahanan di Pulau Kark dalam beberapa pekan terakhir. Laporan menyebut Iran memasang ranjau di sekitar garis pantai untuk mengantisipasi pendaratan. Sementara itu, Pentagon dikabarkan menimbangkan pengiriman 3.000 hingga 4.000 prajurit tambahan. Pasukan itu berasal dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika Serikat. Unit tersebut memiliki kemampuan operasi terjun payung dan mobilisasi cepat. Pasukan elit itu mampu dikerahkan dalam waktu 18 jam setelah perintah. Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait pengerahan pasukan ke Iran. Iran menyatakan kesiapan militer menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Sumber militer menyebut rencana invasi darat sebagai keputusan berisiko besar. Iran disebut menyiapkan hingga 1 juta personel untuk menghadapi konflik darat. Sumber tersebut menilai pasukan memiliki motivasi tinggi dalam menghadapi tekanan militer. Pulau Kark menjadi titik strategis karena menjadi jalur ekspor mayoritas minyak Iran. Selat Hormuz disebut memiliki peran penting dalam perdagangan energi global. Iran menilai upaya memaksa akses ke Selat Hormuz dapat memicu risiko besar. Militer Israel menambah pasukan di Lebanon Selatan untuk memperluas operasi darat. Divisi 162 bergabung dengan unit militer lain yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rencana pembentukan zona penyangga lebih luas. Langkah itu bertujuan menekan ancaman roket dari Hizbullah. Operasi tersebut memperlihatkan perluasan arena konflik di kawasan. Ketegangan di perbatasan utara Israel meningkat sejak awal Maret. Konflik meluas setelah serangan dimulai pada 28 Februari.
Pemerintah Lebanon menyiapkan protes atas operasi darat Israel. Perdana Menteri Nawaf Salam menyebut langkah itu mengancam kedaulatan negara. Pemerintah Lebanon berencana mengajukan pengaduan ke Dewan Keamanan PBB. Kelompok Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran dilaporkan ikut terlibat dalam eskalasi konflik dengan meluncurkan serangan rudal ke arah Israel. Langkah ini memicu kekhawatiran terjadinya perluasan konflik menjadi perang multifront di kawasan Timur Tengah. Analis menilai keterlibatan Houthi berpotensi mengganggu jalur perdagangan global di Laut Merah dan meningkatkan ketegangan geopolitik dunia. Konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran menunjukkan potensi eskalasi yang semakin luas di Timur Tengah. Peningkatan kehadiran militer serta opsi operasi darat menandakan situasi masih berada dalam tingkat ketegangan tinggi. Di sisi lain, dampak kemanusiaan dan tekanan internasional terus meningkat seiring meluasnya arena konflik. Perkembangan berikutnya akan menentukan arah stabilitas kawasan dan risiko